Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar dengan puasa Anda hari ini? Mudah-mudahan masuk ke hari 11. Hari yang ke-11 membuat Anda semakin khusyuk, semakin dekat dengan getaran Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda mempunyai nilai yang lebih. Ya Pak Abu Sangkan ya. Seperti biasa setiap bulan Ramadan Pak Abu Sangkan selalu menemani Anda dalam ensiklopedi Islam berkah karunia Ramadan dalam keajaiban salat. Pak Abu, Assalamualaikum. Hari ke-11 kita membicarakan takbiratul ihram. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa Ibu Bapak Majelis Taklim Insan Kamil Puri Indah. Assalamualaikum Bapak Ibu. Apa kabar? Ini kayaknya wajah-wajah khusyuk semuanya ya. Amin. Pak Abu, hari ke-11 kita membicarakan takbiratul ihram. Sebetulnya Bapak dan Ibu di sini juga ingin tahu sepenting apa topik hari ini. Kalau seandainya hari ini kita puasa beneran, puasanya kan siang ya, betul nggak? Siang. Berarti menahan hawa nafsunya juga siang-siang. Artinya ada hal yang terpenting hari ini, ada hubungannya dengan sholat dan puasa kita hari ini. Orang berpuasa katanya tidak boleh melakukan satu perbuatan yang negatif, kesombongan dan seterusnya. Sholat itu diawali niat. Kemarin Rabu yang lalu kita bicara bab niat. Niat itu sengaja. Kita harus introspeksi diri sini bahwa saya orang nggak baik, harus jujur nih. Bahwa saya pemarah, harus jujur ini. Bahwa saya orang yang gampang sakit hati, harus jujur ini. Kan itu. Sekarang diem-diem tapi jangan ngomong sama orang ya. Aku ini pemarah, aku gampang sakit hati, jangan ngomong sama orang ya. Sekarang ngomongnya sendiri. Iya nih, apa? Diiyakan. Iya, saya begitu. Tapi kalau orang yang ngomong, kita marah. Ih, sana suaranya judes, marah. Tapi kalau kita sendiri yang ngomong, kita nggak marah kan? Tapi kita bener kan begitu. Nah, di dalam takbiratul ihram kita mengungkapkan itu kepada Allah. Ketika kita ucapkan takbir Allahu Akbar, sesungguhnya kita menghilangkan sifat takabur setan. Setan itu ketika di hadapan Allah, dia takabur. Ya Allah, antara setan dan malaikat pada saat itu berhadap-hadapan langsung dengan Allah. Karena dipanggil oleh Allah, ya malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin merencanakan menciptakan manusia. Ya Rab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa kau ciptakan manusia yang akan nanti pertumpahan darah, penghancuran, kerusakan di muka bumi? Bukankah aku saja ya Allah? Aku yang selalu bertasbih, menyebut nama Engkau, berzikir pada Engkau. Hei iblis, apa pendapatmu? Ana khair minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan Adam terbuat dari tanah, sementara aku dari api. Bagaimana aku bisa hormat sama dia? Ini disebut takabur. Abawas takbar. Kenapa engkau bertakbir untuk dirimu? Hari ini kenapa enggak disebut Allahu Kabir, tapi Allahu Akbar? Adalah penghilangan ketakaburan diri. Engkau niatkan takbir Allahu Akbar, artinya aku sengaja kuhilangkan takabur diriku. Dan itulah yang dilakukan setiap kali pada saat kita. Iya. Kalau kita niatkan, pasti berubah. Kalau kita katakan betul dan kita ucapkan sebelum ucapkan takbir, kita akan bicara inni wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal hanifa muslima wa ana minal musyrikin. Ku hadapkan wajahku kepada wujud zat sang pencipta langit dan bumi. Baik, Pak Abu, seperti biasa kita pasti mengundang untuk pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada untuk bisa menghubungi studio kami di 02158304050 untuk Anda yang ingin bertanya sesuai dengan topik hari ini, yaitu takbiratul ihram. Dan untuk Anda, saya rasa pasti semua orang ingin juga menunggu bagaimana mempraktekkan untuk meluluhkan rasa sombong dengan takbir itu. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di keajaiban sholat. Didukung oleh
Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi dalam keajaiban sholat 02158304050 terbuka untuk Anda. Dan topik hari ini adalah takbiratul ihram. Tadi sebelumnya saya ngobrol dengan Pak Abu Sangkan, kalaulah setiap hari dalam sholat kita mengucapkan takbir, tetapi sombong itu selalu masih ada, sadar atau tidak sadar, berada di hati kita. Mungkin kita hanya membaca takbir tapi belum bertakbir. Ada salah seorang yang akan bertestimoni hari ini, yaitu Pak Nur Hadi Ilyas dari Jogja yang menceritakan pengalamannya menderita hepatitis. Ini dia. Saya mengikuti halakoh atau pelatihan sholat khusyuk tahun 2007. Dan di 2008 saya mengalami sebuah kondisi yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Badan saya terasa sangat panas sehingga batuk yang sangat luar biasa. Dalam beberapa hari saja perubahan fisik saya. Muka saya menjadi kuning, mata saya kuning, telapak saya kuning, kaki saya pun juga demikian. Saya kontrol ke dokter, dokter bilang saya harus istirahat total. Karena apa? Setelah dibaca hasil lab, saya mengidap hepatitis B. Setelah hepatitis B saya sembuh, artinya sudah teratasi. Badan ini menjadi sangat lemah, tidak punya daya sama sekali. Dalam ilmu halakoh disebut tak sair, ngelimpruk, tidak punya daya. Yaitu bahwa saya mengidap kelainan darah atau virus KIHA, di mana HB saya tinggal 2,9. Dokter bilang tidak ada keajaiban yang bisa membawa hidup orang dengan HB segitu. Disitulah saya teringat pesan Ustadz Abu bahwa kita harus pasrah ke Allah, mau ikut maunya Allah. Alhamdulillah saya hanya 9 hari di rumah sakit, bisa minta izin pulang. 2 minggu kemudian saya cek HB saya sudah 14,1 normal. 2 minggu kemudian saya sudah bisa umroh haji. Subhanallah. Itulah sangat luar biasa indah. Ketika saya sakit yang sedemikian rupa, tidak merasakan sakit, tapi tubuh tidak punya daya. Semuanya telah Allah berikan kepada saya persaksian ini. Subhanallah. Subhanallah, Pak Nur Hadi, terima kasih atas testimoninya. Jelaslah sudah seharusnya Pak Nur Hadi dengan HB seperti itu sudah almarhum gitu ya. Tetapi kalau dikasih kesempatan untuk bisa hidup lagi di kesempatan kedua, tentu ada maksud yang ingin Allah pesankan ke semua orang, Pak Abu. Betul. Akhirnya sebenarnya kembali pada Allah. Dikatakan tadi berhubungan dengan kenapa kok terjadi ada satu keajaiban. Loh, yang membuat manusia itu Allah. Yang menciptakan seluruh organ tubuh ini Allah. Yang tahu rahasia berapa sel kita ini siapa? Bukan dokter. Allah yang tahu sel-sel tubuh kita ini. Berapa kandungannya, walaupun kita ini makan bergizi, sampai di sini itu jalan sendiri. Kelihatannya dalam tulisannya itu ini gizinya bagus, begitu masuk perut rusak semua kandungan kimianya itu, hancur kimianya itu. Betul nggak? Jangan sembarangan, harus ada kepasan. Kalau Anda stres, walaupun Anda minum susu itu bagus, susu Anda, ya kan, yang engkau minum. Tapi kalau Anda stres, ketika diminum air susu itu rusak, maka menjadi penyakit. Walaupun Anda makan buah yang sangat indah, yang sangat bagus gizi itu, begitu Anda tidak ikhlas jiwa Anda, maka semua kimia dalam tubuh merusak kimia dalam makanan itu sendiri. Saya katakan, hari ini kita perhatikan ketika kita takbir Allahu Akbar, mengapa kita tidak katakan Allahu Kabir? Artinya kalau ada kabir, walaupun kecil tapi kabir, kecil kabir, ada kabir raja kecil, ada raja besar, kan gitu. Iya. Tetapi ini tidak ada raja yang lain kecuali satu. Itu artinya sama dengan la ilaha illallah. Ketika ucapan takbir Allahu Akbar, engkau katakan bahwa tidak ada lagi kesombongan. Mengapa kita ucapkan, dan sebelum kita ucapkan disampaikan kemana kita? Kalimat takbir disampaikan kemana? Bukan mengucapkan, tetapi memuja, menyatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dan ku hadapkan wajahku
kepada wujud zat sang pencipta langit dan bumi. Seluruh-seluruhnya diharapkan wajah engkau hadapkan seluruh-seluruhnya kepada yang menciptakan semesta. Gerakan alam semesta itu engkau lihat, engkau akan katakan subhanaka, subhanaka, subhanaka. Ketika engkau katakan subhanaka, berarti engkau tahu siapa yang engkau sembah. Ketika engkau lihat alam semesta, engkau akan melihat siapa yang menggerakkan itu. Ketika engkau takbir Allahu Akbar, engkau hadapkan wajahmu kepada sang penggerak alam semesta itu. Ketika engkau ucapkan takbir, berarti engkau menghadap kepada yang maha luas. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas, tak terbatas. Coba engkau perhatikan, satu titik debu tubuh kita tampak dari langit. Bumi kita yang besar pun tampak setitik debu ketika lihat galaksi engkau perhatikan. Ketika engkau perhatikan semesta itu, pantaskah kita akan sombong? Oh iya, betul. Pantaskah kita akan sombong? Betul. Hanya orang tidak berimanlah dan iblislah yang akan berlaku sombong. Betul. Tidak mungkin orang bertakbir ia berlaku sombong. Tidak mungkin orang sholat yang khusyuk dia akan berlaku sombong. Bukan disebut khusyuk kalau ia sombong dalam kehidupannya. Betul. Dan sombong itu adalah awal penyakit di dalam tubuhnya. Iya. Dan sesudah pasrah, akhirnya seperti kejadian banyak hal bisa sembuh dan yang lainnya, Pak Abu. Ada pelepasan kejiwaan. Ketika kita lepaskan kesombongan kita, terasa lega. Orang sombong itu capek. Betul. Orang marah itu capek. Orang dengki itu capek. Baik, Pak Abu nanti akan dilanjutkan lagi karena saya yakin banyak yang ingin menghubungi Pak Abu Sangkan sesuai dengan topik hari ini yaitu Takbiratul Ihram. Silakan Anda di 02158304050 dan seperti biasa saya juga kasih kesempatan Bapak dan Ibu yang ada di studio untuk bertanya dengan Pak Abu Sangkan. Tetaplah dalam keajaiban sholat. Didukung oleh Terima kasih Anda kembali lagi dalam keajaiban sholat. Seperti janji saya tadi, saya memberikan kesempatan untuk penonton yang ada di studio. Ibu Siti Fatimah ingin bertanya sebelum saya buka ke line telepon di 02158304050. Ibu Fatimah, silakan. Bagaimana caranya bertakbir sampai merasakan dampaknya? Sampai bergetar rasanya ya. Sebenarnya kalau kita selama ini bertakbir, kita kan selama ini kan mengucapkan sudah berapa kali, berapa ribu kali kita bertakbir. Allahu Akbar, nanti takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kita takbir Allahu Akbar berkali. Tarawihnya berapa kali? 21, 23? Iya. Ya kan? Berapa kali? Cuman sayangnya cepat sekali ya. Nggak sempat kita bilang ya Allah hilangkan sombong saya, tidak sempat. Juga Rabbi Fili nggak sempat minta maaf. Rabbi Fili warhamni waj'alni sempat nggak minta maaf. Saya mau nanya sekarang mumpung banyak orang tarawih, ada kesempatan nggak Anda ucapkan kata-kata maafkan saya ya Allah? Namanya orang minta maaf pasti lama loh. Namanya minta rezeki, ya Allah saya minta rezeki. Nggak mungkin. Ya Allah minta saya tahu saya minta rezeki saya. Oh dikaplok malaikat kapok sampean itu. Ya Banda. Normal sajalah, jadi orang normal sajalah. Engkau mengatakan apa? Ini kan normal. Saya mengajak sholat yang normal, bukan yang lebih dari yang lain, tidak. Lagi bicara di depan Allah. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai engkau tahu ngomong apa sih sampean itu. Kan gitu. Kan gitu. Alasannya banyak alasan Pak Abu, sholat tuh kan gini lah, begitu. Alah, kita nggak serius gitu aja kok repot. Kan gitu loh. Mbok ya sekalian serius. Saya dapat terima Facebook banyak orang yang wudhunya bener loh Pak Abu, betul loh. Saya sebenarnya tadinya stres ketika saya wudhu. Mbak sih, keburu bilang bid'ah itu apa? Ya gitu. Mentang-mentang saya nerangkan kedokteran, Nabi tidak pernah bilang kedokteran. Yang penting Abu Sangkan tidak merubah takbirnya, ya kan? Sampai rukuknya, sampai sujudnya, sampai salamnya.
tidak ada satupun sholat saya yang saya rubah. Iya. Betul kan? Mentang-mentang orang Jawa nggak boleh nunjuk Allah, pakai telunjuk tahiyatnya ternyata pakai jempolan. Nah itu bid'ah namanya. At-tahiyatul mubarak pakai jempolan itu bid'ah. Bu Sangkan juga pernah sekolah agama yang nggak boleh tahiyat pakai jempolan gitu. Nah, itu sebid'ah itu Nah, merusak kalau gitu yang takbir maksud. dah Ibu Fatimah udah Takbir. nungguin. Jadi gimana Oke. takbirnya? Takbir itu Ibu bisa rasakan sekarang. Mau coba? Kalau sudah lihat tadi, ya kan? Coba mic-nya Mic-nya ditaruh boleh sebelahnya. boleh ditaruh Ya. ini ya. Ya. Oke, sekarang Ibu duduk, ya. Sekarang sudah paham kan tujuannya takbir apa? Aku nih yang sombong, tapi jangan bilang sama saya, bilang sama Allah. Berarti saya ingin menghilangkan sombong saya dan menghilangkan ketakaburan saya. Ketika takbir, ku hadapkan wajahku tadi kepada yang menggerakkan alam semesta, seluruh-seluruhnya. Pelan-pelan rasakan Allah. Terus rasakan. Hilangkan kesombongan diri. Takbir lagi. Allahu Akbar. Ulangi lagi. Sekuat lagi. Lagi. Terus rasakan. Lagi. Sekali lagi. Sampai kuat lagi. Sampai kuat. Sampai kuat. Karena kita masih kaku. Lagi. Yuk sama-sama semuanya. Takbir. Allahu Akbar. Ketika akbar, langsung hilangkan kekotoran hati kita, kesombongan kita. Ya, sekali lagi, sampai merasakan ya. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Allahu Akbar. Terasa? Ada terasa. Kalau itu diartikan dengan benar, paham? Terasa ya? Terasa di dadanya betul-betul. Karena apa? Seperti ditarik. Rasa sombong kita tiba-tiba ditarik, nanti berubah. Berubahnya jadi dingin. Dingin, sejuk, tenang yang luar biasa. Orang yang tenang pasti tidak sombong. Pak Abu, pertanyaan saya adalah begini. Kalau misalnya seperti yang dirasakan Ibu Siti Fatimah tadi, apakah harus selalu ada nangis atau bisa jadi tanpa nangis tapi tenang tuh Iya. bergetar juga? Maksudnya supaya bisa mengenali Tanda-tandanya kan? bermacam-macam. Tanda-tandanya Ya. Pak Abu. Di dalam Al-Quran ada berapa tanda? Ya. Satu, orang yang terbuka hatinya, kata Allah. Wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujadan wa bukiya. Tandanya ketika dibuka hatinya dan dia baca nama yang Maha Rahman, pasti dia nggak kuat, pasti dia akan menangis tersungkur. Jadi tertawakan karena memang itu dari dibuka oleh Allah. Ada yang tidak menangis. Bagaimana kita takbir? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir hatimu tenang sekali. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah turunkan ketenangan, bukan tangisan. Tenang, Dingin gitu. dingin rasanya. Dan itu bisa dibuktikan. Langsung kalau udah percaya datang ke call center. Jadi ada dua tanda-tandanya ya Pak Abu. Ada bermacam-macam. Tanda lagi ada lagi. Bagaimana? Bergetar kulitku. Taksya'irru minhu junudul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Bergetar. Ada lagi. Tidak bergetar, tidak tenang, tapi rasa senang. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal asyan. Tiba-tiba aku senang sama Allah. Senang sekali. Rasa benciku dicabut. Subhanallah. Rasa marahku dicabut. Subhanallah. Itu diantaranya. Itu betul. Tiba-tiba, loh, kok nyaman ya? Kok nggak marah lagi ya? Itu loh. Baik, kami akan kembali lagi sesudah ini dalam keajaiban sholat dan mudah-mudahan menjelang hari detik-detik nanti sampai di titik akhir di bulan Ramadan hilang semua kebencian di hati kita dan yang ada hanya cinta dan jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akan kembali sesudah ini. Terima
kasih Anda kembali lagi dalam keajaiban sholat 02158304050 terbuka untuk Anda. Pak Zainul Arifin dari Pasuruan sudah menunggu di line telepon. Assalamualaikum. Pak Zainul. Assalamualaikum. Belum terdengar suaranya di studio kami, Pak Zainul. Assalamualaikum. Terputus. Ya, Pak Abu terputus. Kita teruskan yang tadi ya. Jadi ada rasa nangis, ya, rasa tenang, rasa bergetar hati. Bergetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang menarik adalah dicabut rasa marahnya. Itu menarik. Rasa sedihnya itu beneran. Iya. Ini benar, dan Al-Qur'an menegaskan An-Nur 21. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha. Kalau kalian tidak ada rahmatku dan kekuatanmu, tanpa kekuatanku, sesungguhnya kalian tidak akan pernah bersih hatimu selama-lamanya. Tapi akulah yang membersihkan hati kalian dari kekotoran. Jadi itu akan diambil. Itu terasa betul, terasa. Ada perubahan-perubahan, langsung terasa. Yang tadinya emosional yang sangat luar biasa, itu sulit sekali karena di sini dingin. Orang marah itu kalau di sini panas kan? Iya, Pak. Ketika dingin mau apa? Tenang. Kok nggak bisa saya marah ini? Kok nggak bisa saya emosional? Loh kok adem? Dan ini jangan dikasih tahu kepada istrinya sama suaminya. Sebabnya ini bahaya. Pura-pura aja marahnya. Pak, dari mana? Kalau hati kita enggak marah. Mana kita? Jangan. Kalau kita enggak marah, pura-pura aja. Muka kita pura-pura. Di sini. Sebab kalau kita kesempatan, nah kita ambil duit suamiku, katanya, toh dia enggak akan marah. Ya sudah. Baik, Pak Abu sudah ada. Bapak silakan. Namanya Bapak siapa? Yang Kasiran. Silakan Bapak. Apakah bisa menghapus rasa sombong dari takbir tadi? Karena biasa orang kaya maupun orang miskin banyaknya sombong gitu. Sedangkan Islam gitu, iya. Terima kasih. Iya. Ada. Terima kasih Bapak. Sebenarnya nanti kenapa sih dibaca diulang-ulang? Sholat itu semua dibaca diulang-ulang. Kok nggak diganti? Allahu Akbar idem kayak kemarin. Allahu Akbar idem kayak kemarin. Tapi harus diucapkan dengan jelas. Dan diucapkan dengan artikulasi. Tidak boleh ngerundeng. Ada yang dalam hati. Kayak orang ngeden. Tidak boleh. Walaupun sholat siang tetap diperdengarkan telinga kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Sekarang disengaja otak ini akan menyimpan pengalaman kita. Allah mengatakan, "Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Iman kita yang lalu tidak hilang. Iya. Perasaan kita yang zaman tahun yang lalu tidak hilang. Rasa sedih kita tidak hilang karena disimpan di memori. Mengapa dalam sholat kita dibentuk sama, seluruh umat Islam dibentuk sama? Harusnya karakternya orang Islam semua sama. Nggak sombongan, nggak pelitan, ya, nggak bedegong. Bedegong apa Pak? Bedegong sombong, keneh, sarua dah. Jadi bukan mentang-mentang. Dan itu dibentuk Ibu diulang-ulang. Karakter kita kan dibentuk diulang-ulang oleh lingkungan. Akan terkalahkan oleh pengulangan kata-kata yang disengaja diulang-ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, diulang-ulang kan? Allahu Akbar. Kalimat kita walaupun tidak khusyuk, ketika kita terreset pasti kalimatnya Allahu Akbar, kan gitu. Berarti orang bisa dirubah. Yang tadinya bilang, oh dasar kucing, 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 kodok, 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 keluarnya pasti kodok, kucing, kan gitu. Betul apa enggak? Sekarang kita tidak khusyuk pun ketika kita ucapkan diulang Allah Akbar, Allah Akbar, refleksnya adalah Allahu Akbar. Ya. Kalau dihayati tadi, pasti tidak sombong, refleks. Baik, Pak Sujatmiko di Medan sudah menunggu di line telepon. Halo, Assalamualaikum. Pak Sujatmiko silakan. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Suaranya boleh lebih keras lagi, Halo. Pak. Ya, alhamdulillah terdengar. Silakan Pak pertanyaannya. Halo. Ya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ya, halo. Dengan Pak Abu. Ya, Ya. saya sendiri.
Halo? Halo. Bapak langsung ke pertanyaan ya, Pak. Saya mau tanya masalah takbiratul ihram, Pak. Iya. Terus? Kalau kemarin kan sudah dijelaskan masalah niat. Iya. Nah, kalau saya lihat kan niat ini sebagai kuncinya dan takbiratul ihram itu sebagai gembok pembuka pintu kita untuk masuk ke sholat yang sebenarnya gitu loh, Pak. Betul. Sudah? Nah, jadi kalau takbiratul ihram kita sendiri itu tidak khusyuk, gimana itu, Pak? Nah, itulah. Baik Pak Sujatmiko, terima kasih pertanyaannya. Pak Abu silakan. Niat itu dilakukan selalu tidak di awal saja. Setiap innamal a'mal, kan itu. Setiap pergerakannya, ucapannya. Jadi bukan hanya sampai di batas usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqilah, bukan begitu. Tapi dari takbir niat Allahu Akbar tadi diniati. Mau apa? Ketika saya Rabbi Firli niat, bukan aku berniat Rabbi Firli, bukan begitu. Aku mengerti artinya Rabbi Firli. Untuk apa kalimat ini? Adalah minta maaf, ampun pada Allah. Aku niat betul minta maaf. Kalau aku punya salah sama ibu saya akan datang pada ibu. Bu, maafkan saya. Ampuni aku. Kalau engkau minta maaf, itu disebut niat. Aku berniat. Sekarang aku datang kepada Allah lagi. Aku meniatkan diriku, menghilangkan kesombonganku, dan aku meyakini takabur. Makanya takbiratul ihram artinya mengharamkan seluruh yang lain masuk kecuali Allah. Pintunya adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Diriku saja tidak boleh masuk. Baitul Haram dan Masjid Madinah, Haramain, yang syirik tidak boleh masuk ke sana. Yang kafir tidak boleh masuk ke sana. Apakah orang syirik tidak bisa masuk Ka'bah? Bisa. Betul kan? Artinya orang masuk di depan Ka'bah harus tidak ada kesyirikan dalam hati kita. Pun ketika menghadap Tuhan, orang musyrik tidak boleh, orang munafik tidak boleh sholat, tidak boleh masuk. Maka di sini wilayah orang yang bersih dari syirik. Ketika takbir Allahu Akbar diulang, sebentar akan terasa. Oh, akan ada perubahan seketika itu. Baik, ada Bapak Yepi di Pontianak Ibu Yepi di Pontianak. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Yati. Iya Pak Ustaz, 2 bulan yang lalu, ya, suami saya meninggal dunia karena sakit kanker. Ya. Terus? Saya menyaksikan sendiri detik-detik pergian almarhum. Allahu Akbar. Ya. Terakhir 2 kali hembusan nafas. Ya. Almarhum mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Dan beliau pergi, saya saksikan sendiri dengan sangat lembutnya Pak Ustaz. Baik, ya. Pak Abu. Ya. Itu cita-cita para nabi dan aulia. Almarhum menutup mata, kemudian dari isi matanya itu keluar air mata Ustaz. Baik, Ibu Yeti, terima kasih banyak testimoninya Pak Abu. Kalau misalnya takbir diucapkan pada menjelang ajal, silakan Pak Abu. Ya, berarti suami ini tahu kemana pulangnya. Berarti ia tanggalkan kesombongannya. Iya. Kadang-kadang dia kasih sakit, dia tahu, mengaku akbar.
Allahu Akbar. Selama ini aku sombong. Selama ini aku hebat. Engkau lupakan ketika engkau dikasih sakit sama Allah, bagi yang tidak sadar, dia tetap gelisah. Dia tidak terima. Karena kesombongannya, mana dokter, mana keluarga, mana masih kekuasaan dia. Hebat. Tapi orang beriman langsung ingat ya, Allahu Akbar. Iya, aku menyaksikan diriku tak mampu apa-apa. Detik-detik ini saksiku lagi. Detik ini aku tak mampu melakukan apa-apa lagi. Oh, aku mengaku sekarang. Aku sebagai saksi, dengarkan kata suami. Allahu Akbar, aku yang menyaksikan. Allahu Akbar, aku menyaksikan. Allahu Akbar, aku merasakan kanker yang hebat dan aku tidak mampu melakukan apa-apa. Allahu Akbar, itulah takdir yang sebenarnya. Baik. Sallu salatan, salat kalian seolah-olah selamat tinggal. Baik. Pak Abu, tentu semua orang sudah menunggu bagaimana kesimpulan Pak Abu untuk hari ini dan mudah-mudahan seperti suaminya Ibu Yeti di Pontianak bahwa kita juga meninggalkan dunia dengan takbir dan kesaksian yang baik. Tetaplah di Keajaiban Sholat. Didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi dalam Keajaiban Sholat. Dan untuk hari ini selamat untuk Ibu Yeti di Pontianak yang mendapatkan buku satu set ensiklopedia Muhammad SAW. Ini karangan Dr. Muhammad Syafi'i Antonio dan tim Tazkiyah. Mudah-mudahan besok giliran Anda yang menghubungi ke line telepon kami dan mendapatkan kesempatan hadiah satu set buku ini. Ibu Yeti, selamat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penawar kehilangan ibu atas suami yang meninggal. Tapi kalau meninggal kayak begitu, yakinlah Bu, itu pasti akan surga, udah nunggu lah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tiket itu udah. Pak Abu, kesimpulan hari ini sama praktek yuk. Setelah ini kesimpulan dari semuanya tadi, niat. Jadi kita mulai dari awal niat. Semua gerakan adalah niat. Iya. Diniatkan. Kita sudah sholat bertahun-tahun kan. Hari ini saja kita coba takbir tapi beneran. Selama ini kan Allahu Akbar. Ya, oke, saya terima secara fikih Anda sah, tapi tanyakan kepada Allah, merhatikan kita. Allah merhatikan pikiran kita, Allah perhatikan diri kita. Dan Anda sedang ngapain? Niat apa hari ini? Ketika engkau ucapkan dan jiwa Anda mengucapkan Allahu Akbar, saya ingin kita ulang-ulang agar pikiran kita nggak kemana-mana kan? Iya. Allahu Akbar. Tapi jiwa kita semakin naik. Allahu Akbar. Semakin naik lagi. Allahu Akbar. Allah. Ketika Allah. Seperti suami Bu Eti pulang. Meninggal. Muwaddi' katanya. Sallu salatan muwaddi'. Salatlah seperti engkau akan ucapkan selamat tinggal. Allahu Akbar. Yuk sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pemirsa di rumah, kita bersama-sama amati motivasi saya untuk bertauhid kepada Allah. Tergantung hati engkau serius atau tidak serius. Sekali ini saja serius untuk membandingkan yang tidak pernah serius itu. Sekali ini aja, jangan bertanya-tanya lagi. Ucapkan dengan Allah dengan tulus. Sekali ini saja, jangan engkau lagi bertanya harus bagaimana. Hari ini ikhlas. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Lagi Allahu Akbar. Ucapkan terus Allahu Akbar. Lagi Allah. Sampai rasa tenang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ulang lagi. Sekarang pelan-pelan. Pelan-pelan sekarang jiwa kita pelan-pelan seperti orang meninggal dunia. Sehingga rohani kita berangkat. Yuk, angkat pelan-pelan. Ucapkan dengan tenang. Allah. Gerakan pelan-pelan. Lagi. Rasakan
sampai engkau merasakan tenang. Rasakan lagi. Rasakan jiwanya naik. Lagi. Sampai hilang ketakaburan kita. Lagi. Allahu Akbar. Sekarang engkau takbir, tetapi sampai engkau seolah tidak mau turun lagi. Karena takbir gini sampai kita salam kan? Maka jiwa kita jangan turun-turun sampai engkau dapat doa Rabbil Firli nantinya. Hari ini pertahankan jiwa. Terima kasih atas Anda sudah menyaksikan selama hampir 1 jam pertemuan kita. Dan besok hari ke-12 adalah Al-Fatihah sebagai peta perjalanan spiritual manusia. Pak Abu Sangkan dan juga para ibu bapak yang ada di studio sedang melatih takbir mereka. Dan mudah-mudahan Anda di rumah juga melatih takbir Anda sehingga Anda bisa merasakan betul-betul getaran pertemuan Anda dengan Allah SWT. Sampai ketemu lagi dan mudah-mudahan insya Allah besok Anda akan mencapai keikhlasan yang lebih baik dan lebih luar biasa. Selamat menikmati hidangan berbuka puasa Anda nanti. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai terasa di sini seperti terasa dicabut, tiba-tiba dingin hatiku. Rasa sombongku hilang, rasa gelisahku hilang. Dan engkau real merasakan itu. Rasakan dan rasakan. Rasakan sampai engkau merasakan kedamaian dan ketenangan. Allah.